Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di hari-hari ini, ya hari-hari yang di tengah kita hidup di tengah dunia yang fana ini, yang nanti juga akan berlalu, maka kita harus bijak untuk kita menghitung, ya, menghitung hari-hari kita, ya, bukan hanya di sekolah kita menghitung secara matematika, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyuruh kepada kita di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajar lah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, katanya, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kita mengerti dan kita mengetahui, dan supaya kita tahu bahwa segala sesuatu itu akan selesai di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, dalam kita studi, kita berusaha, bekerja dan sebagainya. Jadi kita harus menghitung. Nah, firman Tuhan berkata menghitung hari-hari kita. Nah, firman Tuhan ini memberikan pengajaran kepada kita supaya kita menghitung atau limnot. Limnot ini artinya memperhatikan atau menghitung. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita. Kita harus memperhatikan cara kita hidup, cara kita melakukan segala sesuatu, cara kita menjalankan segala sesuatu, tugas-tugas kita, menjalankan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, menjalankan di tengah dunia yang fana ini. Kita harus bijak. Kita harus begitu banyak orang dia nggak menghitung hari-harinya, sehingga dia tidak bijak dalam menyikapi hari-harinya. Begitu banyak orang yang lupa untuk datang bersyukur kepada Tuhan, tetapi dia lebih banyak waktu yang terbuang untuk tubuh jasmania yang terbatas ini, yang fana, yang nanti akan selesai. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menghitung supaya kita akan bijak menyikapi hidup ini, supaya kita akan bijak mengambil step by step, langkah demi langkah untuk kita kerjakan di tengah dunia yang fana ini. Nah, firman Tuhan, kita perlu memperhatikan waktu kita. Kita perlu memperhatikan hidup kita dengan bijak. Jadi jangan sembrono, jangan hidup asal-asalan, karena hidupmu bukan milikmu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan bahwa hidupmu adalah milik kepunyaan Tuhan, jadi kita harus pergunakan jangan semau gue, tetapi harus pergunakan secara bijak. Jadi kita harus menghitung, ya, dan kita harus hati mempunyai hati yang bijak atau lev chokhmah, berarti hati yang penuh hikmat. Nah, hati yang penuh hikmat, ya, di dalam Amsal berkata, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita mau berhikmat, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena pengetahuan, hikmat, semuanya itu Tuhan yang memberikan di dalam kehidupan kita. Engkau pintar, engkau jago, engkau bisa menjalankan usahamu, menjalankan pekerjaanmu, engkau studi, mendapat ranking, beasiswa dan sebagainya, itu bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan. Ya, sebab itu kita harus menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari, kata pemazmur berkata, banyak orang yang gak mau, ya, hidup semau gua, hidup sesuai dengan keinginan dagingnya, hidup sesuai apa yang dia mau. Tetapi firman Tuhan berkata ini, bahwa kita mempunyai hati yang bijak. Hati yang bijak ini hikmat dari Tuhan, ya, hati yang Tuhan, hikmat dari Tuhan yang Tuhan beri. Di dalam mulut datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hanya dari mulut Tuhan, dari Tuhan, sehingga kita menjadi wow, luar biasa, gitu, ya. Jadi jangan pernah engkau lupakan itu. Karena apa? Karena waktu kita terbatas. Ya, kita terbatas, ya. Kalau zaman dulu sampai 100 lebih, ya, 100, ya, 190, 100, 300, ya, bahkan ya ada 930 tahun. Tapi sekarang kita nggak terbatas. Paling juga firman Tuhan bilang 70 sampai 80, itu pun udah plus bonus. Setelah itu kesusahan dan kesengsaraan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, waktu kita terbatas, ya, waktu kita terbatas. Di dalam Mazmur, masa hidup kami 70 tahun
tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kebanggaan itu maksudnya tidak ada lagi hal-hal yang bisa kita banggakan kalau udah 80, 90, karena kesengsaraan dan penderitaan. Jadi waktu kita itu terbatas. Waktu kita itu terbatas, ya sebab itu kita benar-benar harus dekat dengan Tuhan supaya diberikan hikmat kepada kita ya. Dengan waktu yang terbatas, waktu kita terbatas, kita perlu memanfaatkan waktu ini dengan baik. Jadi bukan hanya soal jasmania ini, tetapi dalam roh untuk kekekalan. Setelah kita selesai ya 70 dan 80, maka selesailah sudah kita. Tetapi setelah itu bukan akhir segalanya, karena ada kehidupan baru. Sebab itu kita harus bijak menyikapi hidup ini, bijak di dalam kita waktu yang terbatas ini ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu atau yamim berarti hari-hari atau waktu. Hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani itu sangat terbatas, saudara. Yamim sangat terbatas itu. Sebab itu kita harus datang kepada Tuhan, melakukan hal-hal di waktu yang terbatas ini. Kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang bermanfaat di dalam hidup kita, di dunia yang fana dan kepada kekekalan. Jadi itu harus seimbang, saudara. Sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita lewat kebenaran Tuhan di Mazmur ini. Jadi saudaraku, karena kalau kita tahu waktu kita terbatas, berarti kita harus prioritas ya yang tepat, prioritas atau ros ya seperti namaku ya, ros berarti kepala atau utama ya. Prioritas itu kepala atau utama. Jadi prioritas yang tepat ya saudara. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya saudara, banyak orang yang mencari yang ditambahkan, tetapi dia lupa bahwa yang ditambahkan itu hanya sementara. Tetapi kalau kita mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mendapatkan 2 porsi. 1 porsi di tengah dunia yang fana ini, yang kedua adalah kekekalan. Jadi double porsi saudara kita akan dapatkan, bukan hanya 1. Sebab itu mari kita prioritaskan hal-hal yang penting, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang membuat Tuhan senang, sehingga kita akan melihat hari-hari kita ya, hari-hari kita berjalan dengan baik ya saudara. Jadi ada prioritas. Jangan kita hanya mementingkan untuk tubuh jasmani kita yang terbatas ini, tetapi kita lupa ada sesuatu hal yang tidak terbatas yang harus kita jalani ya saudara. Jadi kita menjalankan kehidupan supaya hidup kita lebih bermakna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Mazmur ini 90 ayat 12 ini. Ajar kami untuk selalu menghitung hari-hari sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Orang-orang yang menghitung hari, dia akan memperoleh hati yang bijaksana. Ya, dia tahu kalau dia mempunyai hati yang bijaksana, dia akan tahu bahwa waktunya dia terbatas. Kalau dia tahu waktunya terbatas, maka dia akan prioritas yang tepat, prioritas kepada Tuhan tentunya. Nah, kalau dia prioritas kepada Tuhan, maka kehidupannya akan yang dia jalani, akan dia lakukan adalah kehidupan yang penuh makna, penuh dengan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab itu mari kita menghitung-hitung dengan bijak ya, dengan penuh hikmat. Kita pahami bahwa waktu kita terbatas dan ada prioritas yang tepat di dalam setiap kehidupan kita. So, tetap semangat, jangan lupa engkau menghitung hari-harimu ya. Apakah engkau lebih banyak ke dunia ini untuk kesenangan sesaat, ataukah engkau lebih mengutamakan Tuhan, karena disitulah ada kehidupan double porsi yang akan engkau dapat, yaitu di tengah dunia yang fana ini dan juga di dalam kekekalan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan Pastor Ros Jane. Tuhan selalu ada dalam hidup. Percayalah, apabila kita menghitung hari-hari kita, kita akan beroleh hati yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan.